Kebanyakan dari kalian mungkin udah kenal dengan istilah sound horeg atau festival sound system yang belakangan ramai diperbincangkan. Banyak orang yang seolah kontra dengan fenomena kelahiran budaya tersebut karena disebut mengganggu ketertiban umum. Tapi hal itu masih mendapat sanggahan dari pihak-pihak yang menyelenggarakan festival tersebut dengan mengatakan bahwa festival sound system atau sound horeg itu semata-mata hanyalah hiburan yang pada dasarnya disajikan untuk warga dan memiliki sisi positif tersendiri, yakni mempererat tali silaturahmi masyarakat dan persatuan para pemuda. Akhirnya, pro dan kontra tersebut melahirkan perdebatan panjang, baik di sosial media ataupun di dunia nyata, yang seolah nggak memiliki pangkal penyelesaian. Sekarang nih, jika kita coba ambil jalan tengahnya dalam perspektif sebuah budaya, apa sih sebenarnya budaya itu? Seperti yang kita tahu, budaya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, khususnya dalam konteks pembentukan identitas dan karakter yang kita miliki sebagai manusia, hingga nantinya melahirkan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dengan sebutan sebuah tradisi. Jadi, fungsi dari sebuah budaya dan tradisi itu bukan hanya sekedar tarian atau hiburan semata, melainkan jauh melampaui hal itu. Nah, yang sangat disayangkan, esensi budaya yang menjadi inti utama dari identitas masyarakat justru semakin memudar seiring dengan perkembangan zaman. Hingga pada akhirnya, budaya hanya dijadikan sebagai sebuah seremoni yang bersifat formalitas belaka, dan nggak lebih daripada itu. Bahkan aspek esensial dari budaya pada era modern saat ini kerap kali dipandang sebagai ajang seru-seruan dan hiburan semata, hingga makna utama dari sebuah budaya menyempit pada kesenangan masyarakat itu sendiri. Akhirnya, masyarakat menjadi makhluk kosong yang mencari jati dirinya pada hal-hal yang ditemui dalam kenyataan, salah satunya di internet dan sosial media. Jadi, yang kita sebut tren dan hal-hal viral itu sebenarnya merupakan sebuah budaya baru yang manusia ciptakan sebagai pengganti dari budaya lama yang ditinggalkan, hingga melahirkan identitas dan karakter baru dalam diri masyarakat kita. Salah satunya dalam bentuk fear of missing out atau yang kita kenal dengan istilah FOMO. Kembali ke permasalahan sound horeg. Sejatinya, keberadaan fenomena tersebut merupakan bagian dari budaya baru yang berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Karena nggak mungkin kan nenek moyang kita pada zaman dahulu punya sound system kayak gitu. Kenapa bisa lahir budaya seperti itu? Well, karena terdapat sebuah fenomena yang disebut cancel culture, yang merupakan penolakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap sebuah budaya, khususnya budaya-budaya tradisional atau budaya lama yang dianggap udah nggak relevan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, masyarakat modern saat ini yang cenderung menjadi budak dari kebebasan, pada akhirnya menciptakan budaya-budaya baru versi diri mereka masing-masing. Salah satunya adalah sound horeg, yang pada mulanya diawali oleh persaingan para penyedia jasa penyewaan sound system untuk unjuk gigi diri mereka, bahwa sound yang mereka miliki lebih baik daripada pesaingnya. Sekarang, jika kita kaji lebih mendalam pada aspek kebudayaan, maka kita dapat melihat unsur-unsur yang menyusun pondasi dari sebuah budaya, yakni sebuah tujuan. Saat kita berkaca dari sisi positif yang digunakan sebagai dalih para pembela sound horeg, maka kita dapat menemukan kesalahan utama di dalamnya. Khususnya saat mereka mengatakan bahwa budaya tersebut dapat mempererat tali silaturahmi antara sesama masyarakat dan meningkatkan kreativitas maupun persatuan para pemuda. Kenapa bisa disebut salah? Karena faktanya, untuk menggapai poin-poin tersebut, sejatinya masih dapat dilaksanakan menggunakan beragam aktivitas dan kebiasaan yang lain, yang jauh lebih bernilai karena tidak merugikan orang lain dan tidak melahirkan pro dan kontra yang cukup serius. Faktanya, untuk meningkatkan persatuan para pemuda dan memperkuat tali silaturahmi antar sesama masyarakat, dapat menggunakan cara yang jauh lebih kreatif dan jauh lebih bijaksana, yang mencirikan karakter maupun identitas dari orang-orang yang menjalani budaya tersebut. Sekarang, jika sebuah masyarakat menggenggam budaya baru yang memiliki beragam nilai atau pandangan negatif di dalamnya, maka kemungkinan besar identitas maupun karakter yang dimiliki oleh orang-orang tersebut juga ya negatif, baik dengan sikap apatis terhadap ketertiban umum, bodoh amat dengan orang lain yang kesusahan, pengen senang sendiri, dan nggak peduli dengan orang lain yang merasa terganggu. Jadi, pertanyaannya, apakah itu budaya kita? Apakah itu sejatinya identitas dan sifat yang terpendam dalam diri kita? Terus, kalau ada yang nanya, Bang, lu kok berani amat sih kritik budaya orang? Well, jawabannya, karena fenomena tersebut adalah bentuk dari budaya baru
Jadi ya kenapa harus takut? Mereka aja bebas melakukan kebiasaan baru kayak gitu. Masa kita nggak bisa bebas untuk sekedar mengkritisi atau memberi masukan? Kecuali yang jadi permasalahan utamanya adalah budaya lama atau budaya-budaya yang bersifat tradisional. Baru terdapat beberapa batasan bagi diri kita untuk sepenuhnya mengkritik budaya tersebut. Alasannya, karena budaya-budaya tradisional peninggalan masa lalu memiliki unsur yang jauh lebih kompleks dibandingkan budaya-budaya baru, khususnya dalam aspek filosofis dan pesan tersembunyi di dalamnya, baik dalam bentuk metafora maupun simbol-simbol. Kalau masih dalam lingkup budaya baru mah ya gas-gas aja lah ya, karena yang mereka lakuin itu ya nggak jauh beda dengan tren dan hal-hal viral di sosial media yang diikuti oleh banyak orang, yang kebanyakan nggak ada faedahnya, nggak ada maknanya, cenderung pengen senang-senang sendiri, dan cenderung pengen kelihatan keren sendiri, bahkan yang lebih parahnya merugikan orang lain. Permasalahan ini justru jadi bukti kalau kebanyakan masyarakat kita memang udah bener-bener ninggalin budaya tradisional kita, khususnya dalam konteks kesadaran terhadap pentingnya budaya itu sendiri. Hingga karakter dan mentalitas yang kita miliki cenderung mabuk dalam kebebasan dan berakhir pada hal-hal yang mengkhawatirkan. Sekarang, pertanyaan puncaknya adalah, sebenarnya kita itu siapa? Dan apakah kita ingin menjalani hidup dengan berguna? Atau kita ingin menjalani hidup yang seenaknya aja? Sekian Gosal Tesangning, sampai jumpa.